그건 내가 물을 말인 것 같은데? Halo para viewer dimanapun Anda berada, kali ini kita melanjutkan rekap drama Korea yang bertemakan penipuan yang dilakukan oleh seorang gadis jenius. Diawali dengan memperlihatkan masa lalu pengacara Wo yang kelam dengan bangkrutnya perusahaan sang ayah dan ditinggal ibunya dan ia pun sendiri. Sedangkan di masa sekarang, pengacara Wo ikut serta dalam rencana penipuan yang didalangi oleh Roum dan kawan-kawannya sebagai upaya balas dendam kepada mereka yang curang dan menciptakan keadilan menurut versinya Roum dan kawan-kawan. Beberapa waktu pun berlalu, pengacara Wo yang sedang mengunjungi Ringo di rumah sakit mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Ringo hanya memberikan 3 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, siapakah mereka menurut Ringo? Mereka adalah kawan pasukan elit. Yang pertama ada Roum, sang manusia jenius sebagai pengatur strategi dalam aksi mereka. Yang kedua ada Dojun, sang ahli dalam peretasan, pengumpulan informasi, dan semua titik lemah lawan untuk melancarkan aksinya. Yang ketiga ada Nasu, seorang ahli dalam perakitan senjata dan pemontiran, berperan besar dalam menciptakan alat-alat yang berbahaya dan juga praktis dalam pelarian mereka. Dan yang terakhir ada Ringo, seorang manusia bunglon, pria yang mampu melakukan aksi penyamaran, penyusupan, dan segala aksi di lapangan akan selalu melibatkan Ringo. Pagi pun tiba, pertemuan Ringo dan Nasu dengan pengacara Won pun dilakukan. Ringo mengenalkan Wo kepada Nasu sebagai pengacara mereka sebagai antisipasi apabila mereka terjerat dalam masalah hukum, termasuk dalam masalah bengkel Nasu yang disita oleh rentenir beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah selesai. Sedangkan di dalam bengkel Nasu terdapat ruang basement yang akan dijadikan Roum sebagai kasino penipuan guna mengeruk semua harta sang korban yang akan ditargetkannya. Di sebuah perusahaan pengolahan limbah, Roum mendatangi seorang presdir, pimpinan perusahaan tersebut, untuk menawarkan gelanggang perjudian ilegal milik temannya yang aman dari sergapan polisi bahkan mafia di dalamnya. Tentu saja semua itu dilakukan Roum dengan gaya centilnya untuk lebih menarik perhatian dan minat sang presdir. Sedangkan di sisi lain, pengacara Wo melakukan pelatihan sebagai pemain judi untuk disiapkan dalam permainan tersebut dengan dimentori Ringo dan teman-temannya. Di sebuah jalan pulang, Roum yang berjalan dengan santainya teralihkan dengan cover majalah yang memperlihatkan seorang wanita karir yang sukses dan merobek selembar foto tersebut dengan emosi. Sedangkan dalam ruangan besuk tahanan, terlihat pengacara Wo dengan sang pembunuh asli sedang melakukan negosiasi. Namun semua itu tidak berjalan lancar setelah tersangka membeberkan jika ia melakukan pembunuhan karena uang dan juga melakukan penyerahan diri baru-baru ini juga karena uang yang dijanjikan oleh pihak Jokmok. Jokmok merupakan sebuah organisasi kriminal yang bertopengkan lembaga pendidikan yang mencetak pelajar-pelajar yang unggulan, padahal mereka adalah ahlak untuk melakukan kejahatan mereka. Lanjut, di sebuah peluncuran perusahaan asuransi ternama, terlihat wanita dalam majalah yang dirobek oleh Roum malam tadi terlihat sedang melakukan penawaran yang menggiurkan kepada konsumennya berupa asuransi jiwa, berita pasar saham, dan lain-lainnya. Sebut saja ia Nona. Di lain sisi, presdir yang disasar Roum telah masuk dalam perangkap, sehingga dalam perjudiannya kalah telak dengan mudah oleh permainan Nasu. Sedangkan pada keesokan harinya, presdir yang masih ketagihan dalam perjudian datang kembali untuk menantang pengacara Wo dan Roum dalam permainan. Namun ketika permainan belum dimulai, tiba-tiba suara gedoran dari pintu terdengar keras sehingga membuat Nasu yang selama ini mengalami trauma kekerasan fisik sontak saja mengalami shock dan ketakutan yang menjadi-jadi, yang kemudian dihampiri oleh pengacara Wo. Sedangkan di sisi Roum keluar dari pintu darurat dan mengunci semua akses sehingga mengakibatkan semua pemain judi yang berada di dalamnya terperangkap untuk beberapa waktu.
Meskipun dijebak oleh Ro'um, pengacara Wo mampu mengatasinya dengan santai dan bijak sehingga mampu menyelamatkan dirinya dan Nasuh dari tuduhan polisi atas dalang gelanggang judi ilegal di situ. Selain itu juga pengacara Wo berhasil mendapatkan uang sesuai dengan rencana awal dari sang presdir dengan bantuan seseorang pejudi tulen yang pernah dibelanya dalam persidangan kasus perjudian beberapa waktu yang lalu. Pagi pun tiba di depan kos-kosan Ro'um. Pengacara Wo yang datang menghampiri Ro'um dan mengonfirmasi masalah semalam. Namun tiba-tiba datanglah sejumlah detektif yang menghampirinya dan menangkap Ro'um atas dalang pembunuhan sang pelaku pembunuhan ayahnya dan ibunya yang sudah mengaku di penjara. Namun di lain sisi, Ringo dan Dojo meminta Nasuh untuk meminta maaf kepada Ro'um atas pengkhianatan yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, yang membuat Ro'um kehilangan keluarganya dan mendekam di dalam penjara selama 10 tahun. Namun dengan keras kepalanya, Nasuh malah menghasut mereka untuk meninggalkan Ro'um sendirian dan menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan, layaknya manusia normal pada umumnya. Di sisi lain, kita akan dibawa flashback 10 tahun yang lalu ketika pertemuan terakhir Ro'um dengan keluarganya. Meskipun dengan tatapan dingin, Ro'um masih memiliki perasaan dengan keluarganya, bahkan memilih meninggalkan Jokmok untuk kembali ke keluarganya. Namun Jokmok malah menghabisi keluarganya dan membuatnya menjadi sosok pendiam dan tatapan yang kosong. Lanjut, di ruang interogasi terlihat Ro'um yang disudutkan oleh seorang detektif yang memojokkannya dengan ucapan-ucapan yang mengintimidasi, termasuk menjuluki Ro'um sebagai psikopat. Namun dibalas oleh Ro'um dengan balasan yang sempurna dan membuat sang detektif mati kutu dan mengeluarkan amarahnya. Namun setelah diinterogasi selesai, pengacara Wo pun datang menghampiri Ro'um dan kemudian pulang dengan sebagian kertas yang ditujukan kepada Ringo. Dan benar saja, Ringo menjalankan aksinya sebagai pegawai pengolah limbah perusahaan yang bekerja dan menghancurkan bukti-bukti pembunuhan yang kasusnya telah usai, termasuk menukar revolver yang dibuat oleh Nasuh beberapa tahun yang lalu guna dalam tragedi pembunuhan keluarga Ro'um. Namun setelah 2 kali 24 jam, Ro'um dibebaskan karena tidak adanya barang bukti yang memberatkan Ro'um sebagai dalang dalam pembunuhan tersebut. Setelah keluar dalam penjara, Ro'um pun langsung menghampiri Wo di apartemennya guna mengambil tasnya, sedangkan Wo mengajukan diri sebagai anggota mereka yang kelima dalam 3 bulan ke depan, selama mengisi masa kosongnya dan waktu skorsingnya sebagai pengacara dan film